Halo friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan membahas 4 sanksi yang diberikan FIFA kepada timnas Indonesia menjelang melawan Jepang, serta bagaimana respon PSSI terhadap sanksi tersebut dan apa penyebab sanksi tersebut bisa diberikan kepada timnas kita, yaitu timnas Indonesia friend. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, di sini dikatakan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA menjatuhkan 4 hukuman untuk timnas Indonesia jelang melawan Jepang friend. Di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 ini friend. FIFA baru saja mengumumkan sanksi dari Komite Disiplin dengan total 27 hukuman untuk tim peserta kualifikasi Piala Dunia 2026 dan 4 diantaranya adalah untuk timnas kita. Nah, jadi di sini dikatakan hukuman tersebut diambil berdasarkan insiden yang terjadi dari September hingga Oktober. Artinya itu setiap bulan kita ada 2 pertandingan friend. Dan artinya dari 4 pertandingan tersebut kita mendapatkan 4 sanksi friend. Nah, mulai dari teguran hingga denda ratusan juta rupiah. 1. Teguran. Teguran untuk timnas Indonesia karena telat melakukan kick off saat menyambut Australia di matchday kedua fase grup C friend. Nah, jadi kalau masalah telat, tidak disiplin, ini memang sudah masalah yang fundamental bagi kita orang Indonesia friend. Karena kita ketika berjanji jam 9, maka jam 9 kita bergerak untuk menuju ke lokasi atau ke kegiatan yang telah dijanjikan atau dijadwalkan friend. Berbeda dengan orang-orang di luar, baik itu di Eropa, Jepang maupun di negara-negara maju lainnya friend. Maka dari itu kita ketika melawan Australia yang dimana itu diselenggarakan di Jakarta, di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, itu kick off 7.30. Namun ketika 7.30 itu belum kick off juga friend. Artinya kita terlambat. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya di saat itu ketika melawan Australia, coach STY protes karena melihat rumput itu tidak rata friend. Sehingga itu perlu ada penanganan khusus sehingga kita telat kick off-nya. Karena untuk memperbaiki ada seperti dorongan-dorongan seperti itu, alat seperti itu yang saya tampilkan di sini. Maka dari itu karena ada kegiatan tersebut, maka kick off diundur sedikit friend. Dan ini ditegur oleh FIFA karena peraturan FIFA itu harus jelas, tepat dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan friend. Ini amazing. Nah, yang kedua adalah denda. FIFA menjatuhkan denda kepada timnas Indonesia sebesar 10.000 CHF atau sekitar 179 juta rupiah friend. Juga karena telat melakukan kick off. Nah, hal ini merujuk pada laga keempat fase grup saat timnas Indonesia bertanding ke markas Cina di Qingdao. Yang ketiga adalah Sumarji yang merupakan manajer timnas Indonesia. Nah, kenapa beliau? Ya, seperti kita tahu bersama bahwasanya beliau memberikan protes keras ketika wasit yang memimpin laga melawan Bahrain di kandang Bahrain kemarin adalah Ahmed Alkaf itu membuat waktu perpanjangan yang sudah ditentukan 6 menit menjadi 9 menit friend. Dan itu diprotes keras oleh manajer kita, yaitu Pak Sumarji. Nah, dengan protes keras tersebut, beliau diberikan kartu merah oleh Ahmed Alkaf friend. Nah, dengan kartu merah tersebut, otomatis beliau tidak bisa mendampingi timnas Indonesia dan itu sudah dilakukan friend hukumannya, yaitu ketika melawan Cina. Karena ini hukumannya 1 pertandingan setelah pertandingan tersebut. Artinya dia sudah menyelesaikan sanksi tersebut dan ketika melawan Jepang nanti dia sudah bisa mendampingi timnas Indonesia lagi friend. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu beliau ada maksud yang baik friend. Walaupun dia memprotes keras sehingga mendapatkan kartu merah, dia itu melakukan untuk melindungi coach STY. Nah, kenapa? Karena coach STY juga sudah memberikan protes keras sehingga dia harus maju di depan
untuk supaya kartu tersebut diberikan kepada beliau dan bukan kepada pelatih timnas Indonesia, yaitu Coach ST Fred. Nah, kalau Sinteyong yang mendapatkan kartu merah, tentu timnas Indonesia akan kesulitan melawan Cina karena beliau tidak bisa mendampingi timnas Indonesia di pinggir lapangan, friend. Nah, maka dari itu Pak Sumarji ini maju dan sehingga sorotan kamera kepada beliau dan beliau yang diberikan kartu merah sehingga ST aman dan bisa mendampingi timnas Indonesia melawan Cina, friend. Walaupun dengan perlindungan beliau tetap tidak mampu membawa timnas Indonesia menang di Cina, namun itu sudah berakhir dan bisa dilupakan saja, friend, karena itu sudah dilakukan sanksinya. Jadi yang keempat adalah Kim Jong Jin. Nah, ini merupakan salah seorang asisten coach timnas Indonesia, yaitu Sinteyong, yang dimana dia merupakan tim analis timnas Indonesia yang dilarang ikut berpartisipasi dalam 4 pertandingan ke depan. Nah, ini yang gawat, friend. 4 pertandingan. Tidak jelas alasannya yang menjadi penyebab FIFA menghukum Kim Jong Jin. Namun dugaan kuat karena menyampaikan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, friend. Hal itu dilakukan ketika Kim Jong Jin menjadi translator jelang laga timnas Indonesia melawan Bahrain, friend. Artinya ini ketika melawan Bahrain, maka beliau tidak bisa mendampingi timnas Indonesia ketika melawan Cina, melawan Jepang, melawan Arab Saudi, dan melawan entah Cina entah Australia di Maret nanti, friend. Dan beliau akan bisa mendampingi timnas Indonesia ketika di pertandingan Maret, di pertandingan keduanya, friend, di bulan Maret tersebut. Otomatis itu tahun depan beliau bisa mendampingi timnas Indonesia lagi. Ini luar biasa panjang sanksi yang diberikan kepada Kim Jong Jin nih, friend. Nah, maka dari itu dengan 4 teguran ini, 2 diantaranya adalah ketidakdisiplinan, friend. Dan itu merupakan masalah yang fundamental, yang mendasar, yang sudah menjadi budaya kita dan menjadi ciri khas kita orang Indonesia, friend. Lalu bagaimana respon dari PSSI terkait sanksi yang diberikan FIFA ini, mulai dari teguran hingga denda ratusan rupiah ini, friend. Nah, mari kita lihat respon dari PSSI, friend. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga merespon sanksi yang diberikan FIFA kepada timnas Indonesia yang tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Beliau mengatakan bahwa pihaknya patuh pada sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA, friend. Ia pun mengaku PSSI akan melakukan evaluasi terkait hal-hal ini, khususnya terkait problem telat melakukan kick off pertandingan, friend. Kalau ada ofisial kita seperti Pak Marji itu kita terima karena memang kondisi pada saat itu Pak Marji akan berusaha untuk menjaga supaya jangan sampai pelatihan terkena hukuman. Jadi PSSI kita patuh kepada FIFA terkait sanksi yang diberikan tersebut, friend. Baik itu karena telat maupun karena hal-hal yang tidak pantas, yaitu melanggar kode etik dari FIFA, friend. Maka dari itu terkait hal yang akan dievaluasi adalah terkait telat ini, friend. Baik itu telat kick off maupun telat masuk lapangan ketika melawan Cina, friend. Hal itu tentu menjadi pertimbangan tersendiri, friend. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya pelatih kita Sinteyong ini sangat disiplin orangnya, friend. Namun tetap saja kita masih bisa telat, baik itu di lapangan sendiri maupun di negara orang lain, friend. Dan itu akan dievaluasi oleh PSSI sehingga hal-hal yang tersebut tidak terulang lagi dan tidak akan terjadi lagi, friend. Sehingga timnas Indonesia ini tidak hanya baik dari segi prestasi namun juga baik dari segi attitude, yaitu perilaku kita terhadap lawan-lawan kita, baik itu kepada lawan maupun kepada aturan-aturan dari FIFA, friend. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.